Pada Ustadz Sumitra kami persiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa khususan ila ruhi Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani wa ila arwah masyaykhina wa ulamaina wa lisadina wal walidin wal fa'imin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa membahas kajian fikih dari kitab Ar-Jawahirus Saniyah. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan bil khusus sahibul bait Al-Ustadz Al-Fadil Al-Ustadz Ferry Sabtadi Putra. Kita doakan semoga senantiasa dalam kesehatan dan keafiatan, senantiasa dalam karunia dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya muliakan juga para tuan-tuan guru, para ustadz, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini pertemuan kita yang ketiga barangkali masih melanjutkan pembahasan terkait masalah wudhu yang alhamdulillah malam ini ada tim sholawat ya dari pesantren apa tadi Al-Qamariyah Galang ya, masya Allah, alhamdulillah. Maulid udah ada di sini belum? Belum ada Ustaz Ferry. Nah, ini tim qasidahnya udah ada, coba dibentuk maulid rutinan malam seminggu sekali gitu ya, insyaallah ya. Nah, jadi maulid bukan di bulan Rabiul Awal aja ya, kalau kita di sana biasa maulid seminggu sekali, ada namanya maulid Jalsa Isnin. Kitab yang dibaca maulid dia ulami, banyak sih kitab-kitab maulid Ad-Diba, tapi panjang ya. Sebenarnya tradisi kita di Sumatera Utara yang kental dengan Melayunya sudah ada sebenarnya maulid Al-Barjanji. Biasa kalau orang mau khitanan, mau nikahan itu dibacakan Barjanji. Itu kitab maulid juga ya, tapi dengan gayanya orang Melayu ya. Kalau ini tadi potongan-potongan dari maulid Ad-Dibai ya, ada juga namanya kitab maulid Simtud Duror. Nah, itu biasa bawaan-bawaan dari Yaman itu ya, langgamnya langgam Yaman. Kalau Barjanji kita di sini udah langgam Melayu ya. Al jannatu wa na'imuha gitu ya sini. Sa'dul liman yusalli wa yusallim ya, wa yubarik alaihi. Cairan tuh bulat kuning habis itu ya, itu
coba nih saran kita, alhamdulillah ada di sini tim solawat rupanya di Galang, dicoba buat maulid. Ya nanti sekali-sekali maulid akbar. Ya kita undang nanti di Medan itu kalau maulid sampai 2000 orang, 1500 orang. Ya rutin setiap seminggu sekali dengan bareng Kiai Mufti Ahmad Nasihin, alumni pertama Darul Mustafa Yaman, murid angkatan pertama dari Al Habib Umar bin Hafiz. Ya kita masuk daripada situ, ambil keberkahan, beristifadah dengan beliau. Perlu ya Ustaz Ferry ya. Nah, seminggu sekali ganti-gantian keliling-keliling di mana dibuat. Nah, antum lah ini Ustaz pelopornya nih, biar nanti di alam barzah tinggal nunggu setoran pahala dari orang-orangnya aja ya. Nah, karena yang mengawali itu ya, termasuk jariah dia, mengawali pertama itu. Nah, nanti tinggal nikmati aja nanti di Yaumil Qiyamah. Ya kitab-kitab maulid yang pendek itu ya seperti Dia Ulami itu tidak terlalu panjang. Tapi kalau maulid Diba, maulid Sintut Duror itu terlalu panjang. Nah, nanti diisi dengan mau'izoh hasanah dari asatis, ustad ya. Di Galang ada Habib Ustaz? Belum ada ya. Kadang Habib yang mastur lebih banyak daripada Habib yang masyhur. Yang masyhur itu yang terkenal namanya. Ada juga Habib yang mastur yang ketutupi gitu ya. Kadang sudah bercampur dengan ahwal. Ya bisa jadi ayahnya Sayyid atau Habib nikah dengan orang biasa, bukan dengan syarifah ahwal. Akhirnya kehabibannya itu tertutupi. Atau syarifah itu juga banyak yang nikah dengan ahwal. Ahwal itu orang biasa. Ya seperti kita ini namanya ahwal. Juriyah Nabi laki-laki disebut Habib atau Habaib atau Syarifah ya, atau Sayyid yang laki-laki. Jadi ada kalanya kadang juriyah Nabi yang perempuan yang Syarifah nikah dengan ahwal orang biasa, akhirnya hilang kehabibannya itu ya, tak nampak anaknya itu, tidak nampak Habib atau Syarifahnya. Baik, itu untuk masukan-masukan aja, yang namanya masukan kebaikan itu perlu untuk disampaikan. Karena saya lihat ada potensi di sini untuk membentuk tim maulid. Baik, kita lanjutkan pembacaan daripada kitab kita, kitab Al-Jawahirus Saniyah, kitab Arab Melayu yang disusun oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, yang ulama kenamaan dari Thailand yang bermazhab Syafi'i. Terakhir pembahasan kita itu membahas rukun wudhu yang ketiga ya. Sekarang yang baris keberapa nih? Dan keempat. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin ya mujibas sa'ilin. Dan keempatnya, yaitu daripada rukun wudhu yang keempat, menyapu kepalanya. Menyapu atau mengusap. Kalau kita biasa mengusap, menyapu kepalanya. Ini kan bahasa Arab Melayu. Jangan pula nanti diambil sapu betulan dibasahi. Sapu itu diginikan ya. Bukan ya. Menyapu artinya mengusap. Menyapu kepalanya atau rambutnya jikalau sedikit, atau jika seurat rambutnya, seurat sehelai maksudnya. Ya seurat ya, artinya situ sehelai rambut yang di dalam had, yaitu batasan. Had itu batasan kepala. Memadailah pada barang pihaknya. Nah, rukun wudhu yang keempat adalah mengusap kepala. Ya, mengusap daripada kepala walaupun satu helai rambut. Menurut madhab Syafi'i, satu helai rambut saja yang diusap daripada bahagian kepala kita itu sudah dihukumi sah wudhunya. Tapi jangan difahami Imam Syafi'i wudhunya begitu, tidak. Walaupun fatwanya Imam Syafi'i mengatakan sehelai rambut yang diusap daripada had atau batasan kepala sudah dihukumi sah wudhunya, tapi jangan terbayang di benak kita Imam Syafi'i kalau wudhu satu helai rambut aja begitu, tidak. Ya, ini fatwanya daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, kemudian
ada namanya had. Had itu batasan. Batasan dari kepala, mimana biti sya'ri roksi. Mulai tumbuhnya rambut kepala, ini batasannya kepala. Sampai tumbuhnya, kalau kita di sini apa namanya? Jabrik ya. Ya, kalau kita dicukur rambut, dipangkas itu kan nampak batasan itu kan. Nah, itu namanya batasan atau hadnya batasan kepala. Jadi bagian rambut yang boleh diusap ya atau disapu ketika wudhu hanya bahagian rambut yang ada di had itu. Bila mana seandainya seorang wanita yang rambutnya panjang sampai menjulur ke bahu, jadi yang diusap itu adalah rambut yang di bahu, maka itu tidak dihukumi sah karena rambut itu sudah keluar daripada had atau batasannya kepala. Bisa paham ya? Nah, jadi mesti rambut yang ada di had, ya, di dalam had kepala. Ini yang di dalam kitab tadi dikatakan hadnya kepala. Nah, di sini dikatakan menyapu. Kalau dalam istilah kitab fikihnya itu dengan lafaz mashun. Ada ghuslun, ada mashun. Kemarin kita awali dengan perbedaan atau penggunaan lafaz furudu dengan arkanu. Memang furud dengan arkan itu sama maknanya, sama-sama wajib. Tapi di dalam penggunaannya itu antara lafaz furud dengan lafaznya arkan itu beda. Ya, makanya kalau di dalam kitab bab sholat, kalau kita buka kitab kuning, itu dengan lafaz arkanus sholah, bukan dengan lafaz furudu sholah. Tapi ketika wudhu dengan lafaz furudul wudhu, bukan dengan lafaz arkanul wudhu. Makanya nanti kalau buat soal bahasa Arab, ya Ustadz kalau buat bahasa Arab soal, jangan lafaznya uzkur arkanul wudhu, salah ya. Bukan uzkur arkanul wudhu, bukan arkan tapi furud. Nah, itu udah kita jelaskan kenapa beda. Ya, beda itu karena sebab furud itu penggunaan untuk sesuatu yang tidak diwajibkan mualah. Ya, kalau arkan itu penggunaannya untuk sesuatu yang wajib mualat antara rukun-rukunnya. Sholat itu kan ada 13 rukunnya, takbir, baca Fatihah, itu harus mualah. Tidak boleh setelah takbiratul ihram makan, minum, ya berarti memutus mualat, makanya dihukumi batal sholatnya. Makanya menggunakan lafaz arkan. Jadi walaupun nggak penting, perlu untuk penjelasan sebagai menambah wawasan. Barangkali terpikir kita antara lafaz furud dengan lafaz arkan itu sama, artinya semakna, tapi dalam penggunaannya itu berbeda. Nah, menyapu atau mengusap dalam istilahnya itu mashun. Ya, kalau membasuh itu istilahnya ghuslun. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ilas sholati faghsilu, dengan lafaz ghuslun. Ghuslun itu syaratnya harus air itu mengalir. Harus ada air yang mengalir. Air itu dialirkan kepada anggota wudhu yang wajib dibasuh. Tapi kalau mashun hanya sebatas membasahi telapak tangan. Ya, kalau kita mengusap kepala kan biasa hanya sebatas kita basahi telapak tangan kita. Kemudian telapak tangan yang basah itu kita tempelkan ke rambut atau kepala kita. Nah, itu istilahnya mashun. Ya, tapi kalau airnya ditampung, air ditampung kemudian kita guyurkan ke kepala, itu namanya ghuslun. Nah, di sini menyapu atau mashun tadi sudah dianggap sah. Seandainya ada orang yang ketika berwudu di saat hendak membasahi kepala itu dengan membasuh, yaitu dengan ghuslun, bukan dengan mashun, apakah dihukumi sah? Dihukumi sah. Ngerti nggak kira-kira? Karena begini, menyapu atau mengusap saja sah, apalagi membasuh. Mengusap itu kan hanya sebatas menempelkan telapak tangan yang basah di kepala tanpa ada air yang mengalir. Itulah yang dikatakan menyapu atau mengusap atau mashun. Sementara kalau air itu dialirkan ke kepala, itu diistilahkan membasuh atau ghuslun. Kira-kira lebih berat mana? Mashun atau ghuslun? Lebih berat ghuslun. Jadi di sini dengan menyapu dengan mashun saja sah, apalagi dengan membasuh.
Nah, maka dia begini, bagi wanita yang haid berarti dia berhadas besar, haram membaca Al-Quran, haram menyentuh Al-Quran. Menyentuh saja haram, apalagi membawa. Ya, mashun. Ya, mashun aja haram, apalagi hamlun. Maslun itu sekedar menyentuh tok ini. Tapi kalau sudah dipegang begini namanya hamlun, membawa. Makanya ini peringatan untuk kaum ibu-ibu kadang perwilitan. Dalam kondisi dia haid, Al-Quran itu, mushaf Al-Quran itu dia lapisi dengan sapu tangan. Ya, dia lapisi sapu tangan, kemudian dia bawa kemana-mana mushaf Al-Quran tadi. Ketika kita tanya, Bu, kenapa mushaf Al-Quran itu ibu lapisi dengan sapu tangan? Oh iya Pak Ustadz, saya lagi haid. Itu kesalahan yang fatal. Mengusap saja haram, menyentuh Al-Quran saja haram, apalagi membawanya. Lebih berat mana hukumnya, menyentuh apa membawa? Membawa. Jadi kaum ibu jangan lagi membawa-bawa Al-Quran, membawa-bawa mushaf Al-Quran dalam kondisi haid. Ya, dalam kondisi haid sekalipun dilapisi dengan sapu tangan, hukumnya haram. Kenapa demikian? Karena lebih berat hukum membawa daripada hukum menyentuh. Jadi kalau menyentuh saja diharamkan, apalagi membawa. Itu kan namanya membawa, walaupun dilapisi dengan sapu tangan. Keterangan bisa dibaca seumpama di dalam kitab Mirqatus Su'ud At-Tasdiq Syarah Sulamut Taufiq, karya daripada Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i rahimahullah, Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, baik. Jadi itu saya menjelaskan tadi tentang perbedaan daripada mengusap menyapu, ya, mengusap menyapu sama, berbeda dengan membasuh. Ya, jadi di situ kan dengan napas mengusap atau dengan napas menyapu. Maka kalau ditanya, kalau di air itu dialirkan, gimana Ustaz? Ini gayung air itu dituangkan ke kepala, berarti itu namanya membasuh. Ya nggak apa-apa, boleh. Ya, karena mengusap saja dihukum sah, apalagi dengan membasuh. Halaman piro itu kitabnya? Hilang ya? 43. Oke, khair. Bisa ya? Jadi rukun wudhu yang keempat, mengusap menyapu kepala. Ya, di bagian mana saja terserah, yang penting masih dalam batasan had kepala. Ya, bagian depan boleh, bagian tengah boleh, bagian belakang itu juga boleh. Yang penting dia adalah masih di dalam batasan hadnya kepala. Tapi kalau rambut yang diusap adalah rambut yang sudah keluar daripada batasannya kepala, seperti wanita yang berambut panjang, rambutnya panjang sampai menjulur ke bahu, jadi yang diusap adalah rambut yang di bahu, maka itu dihukumi tidak sah. Kenapa? Karena rambut yang diusap yang di bahu tadi sudah melewati had atau batasannya ke kepala. Paham ya? Baik. Nah, cara mengusap kepala itu yang sunnahnya, ya, kalau kita biasa, ya, hanya sekedar kita usap begini aja, itu pun sebenarnya sudah sah, ya, begini. Tapi yang paling afdol begini prakteknya. Ibu jari di sini, jari-jari seolah-olah dipertemukan begini. Dari bagian depan ke belakang, tarik lagi begini. Paham? Ya, itu versinya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, dari arah depan ke belakang. Depan dulu, ya begini seolah-olah jari-jari bertemu. Ini yang paling akmalnya, paling bagusnya. Ya, basahi telapak tangan tadi, usap begini, ya, tarik lagi ke depan. Nah, versi Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau versinya Syekh Ramli, dari bagian belakang ke depan, kemudian tarik lagi ke belakang. Nah, kita pakai yang mana? Karena kita ngaji fikih, perlu saya jelaskan sedikit-sedikit lah rumusan-rumusan fikih kita. Di Indonesia secara umum kita bermazhab Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i itu ada dua corak. Corak yang lebih condong kepada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami,
dan fikih Syafi'i yang bercorak kepada Syekh Syihabuddin Ar-Ramli. Kedua orang ulama ini juga disebut dengan syaikhan, dua orang syekh di dalam mazhab Syafi'i. Kalau di Indonesia atau di Asia Tenggara, itu pada umumnya diunggulkan pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami daripada pendapatnya Syekh Ramli. Kalau di Mesir, itu lebih dikuatkan pendapat Syekh Ramli. Makanya kalau kita merujuk ke kitab fikih Syafi'iyah yang dia coraknya kepada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, seperti kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Asy-Syafi'i beserta dengan hasyiahnya, yaitu hasyiah I'anatul Talibin karya Sayyid Bakri Muhammad Satta Ad-Dimyati Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullah. Itu corak fikihnya kepada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Adapun corak kitab fikih yang dia lebih condong kepada Syekh Ramli, seperti kitab Hasyiah Al-Bajuri yang disusun oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i Al-Misri rahimahullah. Memang beliau ulama Mesir. Makanya begini, tentang siwak contoh. Tahu siwak? Nah ini ya. Ini tentang siwak. Termasuk daripada kesunahan siwak adalah, termasuk sunnah wudhu adalah siwak. Nanti ada kita bahas. Yang menjadi masalah, siwak menjadi sunnah wudhu di mana tempatnya? Sebelum membasuh kedua tangankah atau sesudah membasuh kedua tangan? Kalau versinya Syekh Syihabuddin Ar-Ramli, sebagaimana di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, ya, syarah daripada kitab Minhajul Talibin yang disusun oleh Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah, atau yang lebih populer dengan nama Imam Nawawi. Jadi jangan ngaku pecinta mazhab Syafi'i kalau nggak kenal Imam Nawawi. Karena Imam Nawawi termasuk syaikhan juga di dalam mazhab Syafi'i yang biasanya berbarengan dengan Imam Rafi'i. Jadi kalau terjadi perbedaan pendapat antara Imam Nawawi, Imam Rafi'i, biasa yang diunggulkan itu adalah pendapatnya Imam Nawawi. Itu rumusan dari kita mazhab Syafi'i. Itu rumusan baku yang tidak bisa dirubah-rubah. Ya, kamu kuliah ke Timur Tengah sana, ya, kalau ketemu khilafiyah antara Imam Nawawi, Imam Rafi'i, ya udah rumusan bakunya pasti dimenangkan pendapat Imam Nawawi secara umum. Ya, secara umum dia lebih diunggulkan pendapat Imam Nawawi. Nggak bisa kamu rubah-rubah. Menurut saya lebih kuat pendapat Imam Nawawi. Hebat banget kamu ya merubah-rubah rumusan baku daripada fikih Syafi'iyah. Karena kita ngajinya mazhab Syafi'i, jadi kita untuk perlu tahu. Biasa nggak saya jelaskan itu karena saya lihat ini ada santri-santri yang nanti bakal turun ke masyarakat untuk dakwah. Nah, jadi saya sampaikan sedikit-sedikit supaya tahu. Jangan banyak-banyak, nanti kalau banyak-banyak pandai kali nggak mau ngaji lagi nanti. Nah baik, contoh tadi siwak. Kalau menurut Syekh Ramli, siwak itu dilakukan sebelum membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan. Kalau wudhu apa yang pertama kali dibasuh? Tangan sampai pergelangan tangan. Jadi sebelum kita membasuh tangan sampai pergelangan tangan, menurut versinya Imam Ramli, kita siwakan dulu. Tapi kalau versinya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, siwak itu dilakukan setelah membasuh kedua tangan sebelum kumur-kumur. Dua-dua ini mazhab Syafi'i. Ya, dua-duanya Syekh Ramli mazhab Syafi'i, Syekh Ibnu Hajar juga mazhab Syafi'i. Tapi pada umumnya pendapat yang diunggulkan untuk kita di wilayah Indonesia itu lebih condong mengamalkan pendapat Syekh Ibnu Hajar daripada Syekh Ramli. Tapi kalau baca kitab Fathul Qorib, dikatakan di kitab Fathul Qorib yang muktamad itu dilakukan sebelum membasuh kedua tangan. Kenapa di kitab Hasyiah Al-Bajuri yang muktamad seperti itu? Karena Syekh Ibrahim Al-Bajuri ulama Mesir, yang mana di Mesir itu fikih Syafi'iyahnya itu lebih condong kepada fikih Syafi'iyahnya Syekh Syihabuddin Ar-Ramli. Ya, jadi Imam Ramli punya kitab Nihayatul Muhtaj. Ya, kalau Imam Ibnu Hajar punya kitab apa? Tuhfatul
Tuhfatul Muhtaj. Jadi yang suka genre fikih Syafi'iyah itu termasuk kitab-kitab wajib yang mesti dimiliki. Tuhfah dan Nihayah mesti. Baik. Itu saya mencoba menerangkan tadi ya tentang khilafiyah antara Syekh Romli dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi tidak selalu pendapat Syekh Ibnu Hajar itu diunggulkan. Ada kalanya kita di sini memilih pendapat Syekh Romli daripada Syekh Ibnu Hajar. Contohnya gini dalam masalah kurban. Ya, dalam masalah kurban, ketika kita bawa kambing, ditanya orang, kambingnya untuk apa? Kurban. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu sudah jadi nazar. Kurban nazar kan nggak boleh. Si pengkurban ikut makan daging kurbannya. Itu versinya Imam Ibnu Hajar. Ketika ditanya untuk apa kambingnya Pak? Untuk kurban. Itu udah jatuh nazar. Ya, versi Imam Ibnu Hajar berarti si pengkurban tidak boleh ikut menikmati daging kurbannya. Tapi kalau versinya Syekh Ramli itu belum jatuh kepada nazar karena belum terjadi akad di situ. Makanya kalau dalam masalah ini mana kita pakai di sini? Syekh Ramli. Nah, paham ya? Coba kita pakai pendapat Syekh Ibnu Hajar. Yakin tahun depan orang berkurban cuma berapa orang aja, nggak dapat lagi dagingnya, kan gitu? Ya. Nah, jadi dalam situasi dan kondisi kita perlu memahami konteks-konteks fatwa daripada ulama Syafi'iyah supaya kita tidak ngawur di dalam menghukumi sesuatu. Ya, supaya tidak keluar dari koridornya fikih Syafi'iyah yang muktamad. Nah, jadi dalam suatu kondisi kadangkala fatwa Syekh Romli itu diunggulkan daripada fatwanya Syekh Ibnu Hajar. Salah satu contohnya dalam permasalahan itu tadi. Makanya di Aceh orang kurban itu tidak ada yang makan daging kurbannya. Kenapa? Karena di Aceh itu fikih Syafi'iyahnya kuat. Kental betul Syafi'iyahnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, saya berulang kali beberapa kali pernah main ke sana, banyak kita kenal tengku-tengku dari dayah-dayah di Aceh itu. Ya, saya tanya kenapa nggak makan kurbannya tengku? Iya Ustaz, di sini kami ikut fatwa Syekh Ibnu Hajar. Gitu. Kokoh betul Syafi'iyahnya Syekh Ibnu Hajar, benar-benar Syekh Ibnu Hajar. Sampai kalau sholat Jumat di sana, habis sholat Jumat ada beberapa tempat yang mereka sholat zuhur lagi. Karena dalam satu wilayah tidak boleh ada dua masjid. Kalau menurut fatwa yang paling kuat dari mazhab Syafi'i, satu wilayah tidak boleh ada dua Jumat. Jadi kalau dalam satu wilayah ada dua Jumat, maka yang sah Jumatnya yang pertama duluan takbiratul ihramnya. Yang pertama sekali takbiratul ihram. Nah, untuk menjaga itu kan sulit. Jadi mereka setelah selesai sholat Jumat, mereka sholat zuhur lagi. Saking kokohnya memegang fikih Syafi'iyah itu. Ya, itu untuk di wilayah Aceh. Kalau di Medan ini kadang pun nggak bermazhab. Ya, aneh di Medan ini kadang pun tak bermazhab. Masuk kami Al-Quran dan Sunnah. Kalau bodoh itu jangan nampak kali, kata Gus Baha. Ya, bukan saya yang bilang, Gus Baha yang mengatakan. Ya, kalau jahil itu jangan dinampakkan kali. Jahil jangan dinampakkan kali. Kembali kepada Al-Quran Sunnah. Memang ya kita dari dulu nggak kembali ke Al-Quran Sunnah. Udah dari dulu kita kembali ke Al-Quran Sunnah. Buktinya rukun wudhu kita 6. Dalilnya ada di Al-Quran. Ya, 4 di Al-Quran, 2 di hadis. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuh, aku membasuh wajah. Ya, wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai siku, wamsahu biru'u, siku mengusap kepala. Ada dalilnya. Ya. Nah, makanya di kitab-kitab fikih ini jarang dibuat dalilnya oleh si penyusun kitab, karena si penyusun kitab itu husnuzon kepada kita bahwa orang yang membaca kitab mereka dianggap sudah tahu dalilnya. Jadi tidak mesti lagi dibuat-buat dalilnya di sini. Ya. Nah, makanya nanti kalau saya pernah ngajar begini fikih, ada seorang jemaah yang mengatakan, untuk apa kita belajar kitab-kitab fikih? Mending belajar Al-Quran dan hadis, katanya. Ya, kenapa? Begitu saya tanya. Kitab-kitab fikih itu nggak ada dalilnya. Kau yang tak tahu dalilnya. Ya, bukan tak ada dalilnya, dalilnya ada. Tentang wudhu rukun 6 dalilnya ada. Ya, hanya saja kita yang tak tahu. Ya, kita yang tak tahu. Nah, baik. Jadi cara mengusap kepala tadi ya, udah paham ya? Dengan mengusap begini saja pun sudah dihukumi
sudah dihukumi sah. Bahkan fatwanya Imam Syafi'i satu helai rambut dihukumi sah. Ya, dihukumi sah. Jadi begini saja dihukumi sah. Tapi yang bagusnya ya, nah beginilah. Dari arah depan ke belakang, tarik lagi ke depan sampai 3 kali, basahi lagi ya, tarik lagi ke depan 2 ya, basahi lagi sampai 3 kali. Nah, ini cara mengusap kepala yang paling bagus, yang paling sempurna. Kalau bisa melakukan yang sempurna, ngapain? Kenapa tidak kita lakukan? Lakukanlah. Jadi nanti mulai wuduknya begitulah cara mengusap kepalanya. Ambil yang paling sempurnanya. Ya, ambil yang paling sempurnanya. Jadi begitu. Orang yang botak licin atau rambutnya sehelai, satu macam mungkin hipin kan satu. Cukup sekali aja dari depan ke belakang udah tok, nggak usah dimajukan lagi. Orang yang kepalanya licin, ya, saking licinnya cuma sehelai rambutnya. Tapi kalau bagi kita kan ada rambut sunnahnya dari depan ke belakang, dari belakang tarik lagi ke depan, karena ada rambut kita. Ya, tapi orang yang tak memiliki rambut botak licin saya katakan tadi cukup sekali saja. Ya, dari arah depan ke belakang saja dah, sudah dikatakan cukup. Baik, selanjutnya dan kelima, rukun wudhu yang kelima, membasuh. Nah, ini dengan lapas membasuh lagi. Tadi yang keempat dengan lapas menyapu atau mengusap. Ya, kalau mengusap sebatas membasahi telapak tangan, kemudian telapak tangan yang basah itu ditempelkan. Makanya kemarin saya sampaikan, saya jelaskan, bagi orang yang ada jabirah itu perban. Misalnya tangannya diperban. Tangan ini kan anggota wajib wudhu. Kalau seandainya hanya sebatas mengusap-usap perban begini saja, itu dihukumi tidak sah. Kenapa? Karena tangan wajib membasuh, bukan mengusap. Walaupun ada perbannya. Ya, jadi kalau ada perban bagaimana? Wudhu dikombinasikan dengan tayamum. Kemarin udah kita praktekkan wudhu kombinasi dengan tayamum. Jadi orang yang punya perban, ya perbannya itu kan tidak bisa kena air. Jadi perbannya diusap-usap, disapu-sapu atau diusap. Ya, kemudian baru dia bertayamum. Ya, intinya wudhu kombinasi dengan tayamum. Fungsi tayamum itu apa? Menggantikan anggota wajib yang tidak bisa terkena air tadi. Karena diperban kan dia nggak bisa kena air. Jadi fungsinya tayamum itu menggantikan itu tadi, menggantikan air yang tidak bisa mengenai anggota wudhu yang wajib dibasuh. Jadi kalau orang punya perban cuma dia wudhu aja dan sebatas mengusap-usap gitu saja, wudhunya dihukumi tidak sah. Mesti wudhu kombinasi tayamum, ya. Nah, jadi kalau wudhunya tidak sah, dia sholatnya tidak sah. Dan kelima, membasuh 2 kaki serta 2 mata kakinya, dan wajib dibasuh barang yang ada pada kakinya dan bulunya dan kulitnya dan kukunya, yang di bawah kuku dan yang antara anak jari. Antara anak jari itu maksudnya sela-sela jari kaki, anak-anak jari kakinya. Dan wajib menghilangkan barang yang menegahkan. Menegahkan itu artinya mencegah sampai air kepadanya. Jadi menegahkan apa tadi artinya? Mencegah. Daripada umpama maksudnya seperti, kalau dalam bahasa Indonesia contoh gitu ya, seperti getah dan lilin dan kapur dan tanah pada ujung kukunya. Nah, jadi kaki, kalau di kukunya ada kotoran, kukunya berwarna hitam, karena sebab ada kotoran di bawah kuku, bersihkan terlebih dahulu tanah yang ada di bawah kuku tadi, atau kotoran yang ada di bawah kuku. Kadang kan mau hitam nih kuku kita, kuku hitam bersihkan dulu itu. Ya, kalau tidak wudhunya bisa dihukumi tidak sah. Kenapa? Karena air tidak sampai masuk ke sela-sela kuku. Jadi kuku tangan yang hitam atau kuku kaki yang hitam, sebelum dia berwudhu dibersihkan terlebih dahulu. Kalau tidak dibersihkan menyebabkan wudhunya nanti tidak sah. Maka ketika dia sholatnya ikut juga jadi
tidak sah, karena wudhu itu menjadi wasail, ya, menjadi wasilah daripada kesahan daripada ibadah sholat. Dan pada tumitnya jika ada dan dicabutkan duri. Jadi kalau kakinya kena duri, wajib durinya itu dicabut dulu baru dia basuh kakinya. Ya, kalau kakinya ada duri, terkena duri, wajib dia cabut durinya terlebih dahulu baru dia basuh kakinya. Jika ada, supaya sampai air di bawahnya. Jadi rukun wudhu yang kelima adalah membasuh kaki. Ya, adalah membasuh kaki sampai dua mata kaki. Nah, kemudian hal-hal yang bisa menghalangi air terkena kulit kaki itu wajib dihilangkan. Ya. Syaratnya, kriterianya apa kemarin? Benda yang bisa menghalangi kulit terkena air. Betul. Benda yang bisa mengelupas atau bisa dikerok. Ya, yang bisa dikerok. Seperti kerak lilin kena kulit, bisa nggak dikerok? Ya, getah, apalagi contohnya kulit ikan, sisik ikan dan lainnya. Kalau tinta tak jadi masalah. Ya, kalau tinta tidak menjadi masalah. Walaupun sudah dibersihkan, termasuk oli. Orang kerja di bengkel, tangannya kan hitam-hitam. Udah dibersihkan tangannya, tapi asar atau bekas oli tadi masih menempel di kulit-kulitnya. Sahkah wudhunya? Sah. Ya, karena apa? Dia masuk ke dalam kulit sifatnya. Nah, jadi benda yang termasuk menghalangi air terkena kulit, kriterianya itu bisa dikelupas atau dikerok. Ya, seperti kerak lilin, getah dan lain sebagainya. Pernah ada orang buat tulisan waktu masa musim pemilu. Dia kata daripada tulisan yang dia buat di Facebook itu, dia katakan tintanya pemilu itu bisa menjadi penyebab tidak sahnya wudhu. Padahal tinta itu menyerap ke dalam kulit. Jadi dia katakan tidak sah. Ya, keliru dia memahami kitab. Saya tanya, dari kitab apa Ustaz? Ditunjukkan ya kitab yang Anatul Thalibin. Saya katakan maksudnya bukan begitu. Saya jelaskan begini. Itulah ya akibat kurang teliti. Sama seperti masalah kunut. Ada yang mengatakan begini, kunut subuh itu harus dibaca kuat semuanya sampai habis. Pernah nggak dengar begitu? Ya, kunut subuh yang kita bacakan biasa sebagian kuat, sebagian pelan. Jadi kata beliau harus dibaca kuat semua. Ini kitabnya. Ketika itu saya lihat kitab Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, karangan Syekh Khatib Asy-Syarbaini. Ya, kitab Mughni. Nah, saya baca kitab Mughni itu dikatakan disunnahkan membaca kunut dengan jahar. Kitab tuh betul, cuma pemahaman dia yang salah. Kenapa demikian? Karena yang dikatakan kunut itu yang mana? Yang dikatakan kunut sampai lapas waqina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqdu alaik, di bawah itu ke bawah tidak termasuk kunut lagi. Sama begini. Wajib membaca tasyahud akhir di dalam sholat. Bacaan tasyahud itu sampai mana? Sampai 2 kalimat syahadat. Itu yang dikatakan tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang dikatakan tasyahud. Adapun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu juga wajib dibaca, tapi itu bukan tasyahud lagi namanya, tapi sholawat kepada Nabi. Jadi salah persepsi dia. Ya betul lah di kitab itu kunut dibaca jahar. Makanya yang kita praktekkan sampai waqina bi rahmatika syarra ma qadait kita baca kuat. Karena itu yang dikatakan kunut. Adapun setelahnya dibaca sir, karena itu bukan kunut. Jadi kalau dia katakan membaca kunut harus dikuatkan sampai selesai, dia tidak paham isi kitab itu. Ya, tak paham isi kitab itu. Alumni Timur Tengah. Awak ngaji-ngaji kampung ya, Arab Melayu. Jangan sepele sama Arab Melayu nih. Ya. Jangan remeh. Walaupun Arab Melayu isinya sampai almarhum guru saya Al-Fadhil Al-Ustaz Haji Muhammad Hafiz Syedid, waktu kami ngaji kitab tauhid
Tuhfatul Murid pada masa itu, beliau mengatakan begini, kitab Arab Melayu Aqidatun Najin lebih hebat isinya daripada kitab Ummul Barohin. Bukan tanggung Imam Sanusi, kitab Ummul Barohin, Hasyiah Dusuki yang Hasyiah Ad-Dasuki, beliau sendiri mengatakan ya, lebih hebat dan lengkap isinya kitab Arab Melayu Aqidatun Najin daripada kitab Ummul Barohin. Berarti beliau memuji kitab Arab Melayu. Tapi ya, kalau untuk di Jawa ya, di Bahsul Masail itu kitab Arab Melayu itu nggak digunakan karena ada kriteria-kriterianya. Kalau berbahsul masail ya, dia harus pakai kitab-kitab yang muktabarah. Nah, di sini ada Ustadz dari Lirboyo ya, tanya sama Ustadz itu belajar bahsul masail. Nah, saya punya santri-santri saya udah mulai saya ajarkan bahsul masail, tapi referensinya dari kitab-kitab Arab Melayu. Biasanya kan kalau bahsul masail referensi Tuhfatul Muhtad, Nihayatul Muhtad, Mughnil Muhtad, ya, kemudian kitab Bujairomi Al-Khatib, Hawasi Syarwani. Biasanya begitu kalau bahsul masail. Nah, ini nanti referensi Sabilal Muhtadin, Al-Jawahirus Saniyah, ya kan keren karena kita basicnya orang Melayu. Kalau di Sumatera kan itu belum ada itu bahsul masail yang dia referensinya dari kitab-kitab Arab Melayu. Yang penting tidak keluar dari koridor kitab-kitab yang muktabarah. Nah, baik. Nah, ini kalau ada pertemuan ketiga, ngajinya lebih serius dan lebih mendalam lagi penjelasannya. Yang jelas, rukun wuduknya yang kelima adalah membasuh kaki sampai 2 mata kaki. Disunahkan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Nah, termasuk mendahulukan bagian kanan dari yang kiri termasuk dari sunnahnya sunnah wuduk. Tapi hanya pada 2 tempat saja. Yaitu ketika membasuh tangan sampai siku, itu sunnah yang kanan dulu baru yang kiri. Dan ketika membasuh kaki sampai mata kaki, itu disunahkan mendahulukan kanan dari yang kiri. Ketika membasuh tangan sampai pergelangan tangan, permulaan wudhu, sunnahnya serentak dua-dua. Bukan kanan dulu, bukan kiri dulu. Bukan kanan dulu baru kiri, tapi dua-dua serentak. Dan ketika mengusap telinga, juga serentak kedua-duanya. Begini, bukan kanan dulu 3 kali, kiri 3 kali. Ya, karena sunnah kanan kiri 2 tempat saja. Kaki sampai mata kaki, tangan sampai siku. Mengusap telinga serentak dua-duanya. Nanti ada pembahasannya. Baik, kita baca lagi dulu, biar banyak yang dibaca. Sengaja biar nggak ada pertanyaan. Ya, wah ini ngayo ya. Biar selamat awak. Nah, cuma saya kalau ditanya tak tahu, saya bilang apa pening-pening. Mbo orang ru. Dan keenamnya, rukun wudhu keenam, tartib. Seperti yang telah tersebut. Tartib itu artinya berurut. Membasuh wajah, baru kemudian membasuh tangan sampai siku, baru mengusap kepala, baru membasuh kaki, itu namanya tartib. Tidak boleh saling mendahului. Kalau mazhab Hanafi baru nggak wajib tartib, suka-suka hati, mau kaki dulu. Itu mazhab Hanafi ya. Jangan dibuat. Maka jika menyelam ia di dalam air serta berniat wudhu, sahlah wudhu dengan tiada berhenti di dalamnya sekalipun, karena dapat tartib pada takdirnya. Jadi kalau ada orang berwudhu di sungai tapi nyelam di dalamnya, dia masuk nyelam ke dalam air, nawa itu wudhu afardo katanya. Sahkah wudhunya? Sah. Tapi disunahkan dalam kitab Kifayatul Akhyar, karya daripada As-Sayyid ya, Taqiyuddin Al-Hisni Al-Husaini rahimahullah, dalam kitab Kifayatul Akhyar jilid 1, sunnah menggerak-gerakkan ya, menggosok-gosokkan bagian yang wajib dibasuh ketika nyelam itu. Sunnahnya. Jadi begitu nyelam, digosok-gosoknya lah wajahnya, tangannya di dalam air itu tadi. Ya, berisyarat seolah-olah dia berwudu, tapi itu sunnah. Kalaupun nyelam saja tanpa berisyarat menggosok-gosokkan anggota wudu yang wajib dibasuh, ya, juga sudah dihukumi sah. Ya, itu hukumnya adalah sunnah. Diterangkan dalam kitab Kifayatul Akhyar. Maka dan wajib mualat
yang berturut pada wuduknya orang yang sulusul baul, dan wajib pula berkekalan niatnya itu hingga akhir membasuh dua kaki pada hukumnya, yakni jangan diputus hukum niat dengan dikosotkan yang lain. Kemarin kita sempat membahas orang yang dawamul hadas. Ya, orang yang dawamul hadas seperti orang tua, kakek, nenek, ya, yang sudah udur, yang terkena penyakit kencing menetes. Jadi kencingnya netes terus. Atau dawamul hadasnya itu buang angin terus. Ya, itu disebut dengan dawamul hadas, orang yang senantiasa dalam keadaan berhadas. Nah, kemarin sempat kita bahas tentang masalah itu. Bagi orang yang terkena dawamul hadas, wuduknya itu tidak berbeda dengan wuduk pada umumnya. Hanya saja ada beberapa yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, bagi orang yang dawamul hadas, boleh dia berwuduk setelah masuknya waktu sholat. Tunggu dulu masuk waktu sholat, baru dia berwuduk. Misalnya ada kakek-kakek, kencingnya netes saja. Udah, apa namanya itu? Klipnya udah bocor, ya, jadi nggak menahan lagi, jadi netes terus, ya, menetes terus. Ada yang buang angin terus, baru berwuduk misalnya, begitu kumur-kumur, pes, basuh wajah, pes, kan repot, ya, begitu ngusap kepala, pes, buang angin terus. Itu bagaimana kondisinya? Itu yang disebut dawamul hadas tadi. Mereka tetap wajib sholat, Ustaz, tetap wajib, tapi buang angin terus, tapi kencingnya menetes terus. Itulah yang dikatakan dawamul hadas. Maka cara toharohnya, cara wuduknya, mereka boleh berwuduk setelah masuk waktu sholat. Jadi kalau belum azan belum boleh wuduk, ya. Jadi setelah azan masuk waktu sholat baru mereka boleh berwuduk. Terlebih dahulu dibersihkanlah farjinya, ya, kemaluannya. Ya, dibersihkan, diistinjai, baru dipakaikan seumpama pembalut atau pampers. Sekarang udah ada pampers orang tua dipakai. Baru dia berwuduk. Wuduknya sama caranya, Ustaz, dengan wuduk yang pada umumnya sama. Hanya saja bedanya niat. Kalau yang biasa niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadasi, li raf'il hadasinya diganti. Jadi nawaitul wudu'a li istibahatis shalah. Sengaja aku niat berwuduk listibahati sholat fardhu, agar aku boleh melaksanakan sholat. Jadi ketika berwuduk itu terus dia buang angin, lanjutkan aja wuduknya. Kemudian dia sholat, Allahu Akbar, pes, keluar lagi, buang angin lagi. Sampai selesai sholat mungkin 20 kali dia buang angin. Sahkah sholatnya? Sah, karena dia dawamul hadas. Ya, jadi jangan alasan kenapa tidak sholat, kayak, iya, aku kena buang-buang angin aja, gimana mau sholat? Sholatnya kan batal kalau kentut-kentut aja, kan gitu. Ya, ada solusinya, namanya rukhsah. Rukhsah itu dispensasi, keringanan, ya, daripada hukum syariat. Bagi hakun salim, orang yang sehat seperti kita normal, tidak dawamul hadas, mualah itu tidak wajib. Mualat itu tidak wajib. Tapi bagi dawamul hadas, mualah itu wajib. Itu aja bedanya. Ya, kalau bagi kita hakun salim, orang sehat yang tidak dawamul hadas, mualah itu tidak wajib. Mualah itu apa? Apa kemarin mualah? Misalnya kita wuduk di sini di galang. Ya, begitu membasuh wajah air mati. Berarti kan belum selesai kita membasuh wajah. Kita sambung wuduk kita di Medan. Begitu sampai Medan baru kita sambung, kita lanjutkan basuh tangan sampai siku. Boleh tidak? Boleh, selama wuduknya belum batal dari Galang ke Medan tadi. Kalau batal yang ulang dari awal. Kenapa boleh? Karena tidak wajib mualah. Itu namanya mualat. Ya, tidak wajib mualah atau mualat. Bagi orang yang sehat tidak wajib mualat, tapi bagi orang yang dawamul hadas wajib mualat. Makanya orang yang terkena dawamul hadas begitu selesai wudhu, dia harus segera sholat. Tidak boleh dia tunda-tunda untuk yang lain yang tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat. Nah, itu keterangannya.
Selesai tentang rukun wudhu yang 6.